Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Destana Nabil Abror dari Psikologi Islam 2. Di kesempatan ini, saya akan membahas suatu yang menarik dan penting banget dalam dunia psikologi, yaitu tes proyektif. Khususnya, dua jenis yang cukup populer yaitu EPPS dan SSCT. Tes proaktif ini sering digunakan untuk memahami kepribadian manusia secara lebih dalam, tidak hanya dari perilaku yang terlihat, tetapi juga dari hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita. Yuk kita mulai. Yang pertama itu ada tes proyektif. Tes proyektif itu adalah alat ukur dalam psikologi yang digunakan untuk memahami kepribadian seseorang melalui respon terhadap stimulus yang tidak terstruktur. Maksudnya gini, ketika seseorang memberikan gambar samar, kata yang belum selesai atau setiap minggu, ia akan memproyeksikan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadinya dia ke dalam jawaban yang ia berikan. Nah, dari situlah psikolog dapat melihat pola-pola kepribadian, dorongan bawah sadar, dan bahkan konflik batin yang mungkin belum disadari sama individu tersebut. Tes proyektif ini berbeda dari tes objektif, seperti skala kepribadian yang sudah terstruktur. Sedangkan kalau tes objektif sifatnya jelas dan terarah. Nah, tes proyektif justru bersifat lebih terbuka dan interpretatif. Contoh tes proyektif yang bisa digunakan atau terkenal antara lain yaitu ada TAT, Thematic Appraisal Test, dan Rorschach-Tagboll Test, EPPS, dan SSCT. Nah, selanjutnya kita akan bahas tes EPPS atau Edward Personal Preference Tool. Sekarang kita masuk ke tes yang pertama, EPPS atau Edward Personal Perfect Schedule. Tes ini dikembangkan oleh Allen L. Edward pada tahun 1953 dan didasarkan pada teori kebutuhan dari Henry Murray. Tujuan utama EPPS adalah untuk mengukur kebutuhan, motivasi, dan nilai-nilai kepribadian seorang. Bentuk tesnya berupa 225 pasangan pernyataan yang harus dipilih oleh peserta. Setiap pasangan terdiri dari dua pernyataan yang sama-sama positif. Misal, contoh, saya senang mengatur sesuatu agar rapi. B. Saya suka membantu orang lain. Nah, di sini peserta harus memilih mana yang paling menggambarkan dirinya. Dari pilihan-pilihan itu, EPPS mengukur 15 aspek kepribadian, antara lain achievement, kebutuhan untuk berprestasi dan berhasil, difference, kecenderungan menghormati orang lain, order, kebutuhan untuk hidup tertib dan teratur, autonomi, kemandirian dalam berpikir dan bertindak, affiliation, kebutuhan untuk berhubungan dan diterima oleh orang lain, dan yang terakhir dominance, nurturan, exhibition, dan sebagainya. Keunggulan EPPS adalah sifatnya yang bebas dari tekanan sosial karena setiap item dibuat seimbang. Artinya peserta tidak bisa memilih jawaban baik atau buruk, hanya memilih mana yang lebih cocok dengan peserta. Hasil dari EPPS biasanya digunakan untuk memahami motivasi kerja, penyesuaian diri, serta potensi kepribadian seseorang dalam konteks sosial dan akademik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tes SSCT. Tes ini dikembangkan oleh J.L. Roder dan berbentuk serangkaian kalimat yang belum selesai. Nah, tugas peserta adalah melanjutkan kalimat tersebut secara spontan dan sesuai perasaannya. Misal, saya paling bahagia ketika ... Ayah saya adalah ... Teman-teman saya biasanya ... Nah, di jawaban itu, psikolog akan menganalisis pola pikir, perasaan, dan pengalaman pribadi atau individu. SSCT juga digunakan untuk mengungkap berbagai aspek kepribadian seperti hubungan keluarga dan sosial,
konsep diri, pandangan terhadap orang lain, tujuan hidup dan harapan, serta konflik emosional yang tidak disadari. Dalam praktiknya, SSCT biasanya terdiri dari 60 kalimat tidak lengkap. Tes ini sering digunakan di bidang konseling, psikologi klinis, pendidikan, hingga seleksi kerja. Nah, keunggulan tes SSCT ini mampu menggali informasi yang lebih alami karena individu tidak sadar sedang diukur, tapi tentu saja intervensinya harus dilakukan oleh psikolog yang terlatih agar hasilnya tepat dan akurat. Selanjutnya ada etika penggunaan tes psikologi. Nah, dalam penggunaan tes proyektif seperti EPPS dan SCT, kita juga harus memperhatikan etika dalam asesmen psikologi. Beberapa hal penting antara lain, tidak menampilkan stimulus asli tes di media publik, ini untuk menjaga validitas dan kerahasiaan tes. Yang kedua, menjaga kerahasiaan hasil tes dan identitas peserta. Nah, semua hasil tes adalah data pribadi yang dilindungi. Yang ketiga ada tes hanya boleh dilakukan oleh profesional yang berkompeten, yaitu psikolog yang sudah memiliki lisensi. Yang keempat ada hasil tes tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan pihak lain. Nah, etika ini sangat penting agar praktik psikologi tetap menghormati martabat manusia dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ilmu psikologi sendiri. Setelah itu ada refleksi pribadi. Nah, dari dua tes yang sudah kita bahas tadi, saya pribadi merasa bahwa tes proyektif punya makna yang sangat dalam. Dia tidak sekedar alat ukur, tetapi juga cermin diri yang membantu kita memahami siapa kita sebenarnya, apa yang kita rasakan, dan bagaimana ketika kita melihat dunia. Tes seperti EPPS menunjukkan bahwa motivasi dan kebutuhan setiap orang itu unik. Sementara SSCT mengajarkan bahwa dari satu kalimat sederhana, kita bisa menemukan banyak hal tentang kepribadian seseorang, termasuk hal-hal yang tidak pernah ia ucapkan. Tes proyektif membantu kita menyadari bahwa kepribadian manusia itu kompleks, tapi justru di sanalah keindahan psikologi. Kita diajak untuk memahami manusia seutuhnya. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu tes proyektif adalah metode untuk memahami aspek bawah sadar kepribadian. Tes EPPS mengukur kebutuhan dan motivasi pribadi, dan tes SSCT menggali pandangan, emosi, dan hubungan sosial seseorang. Dan semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika profesi psikolog. Dengan memahami tes ini, kita bisa menjadi calon psikolog yang lebih peka, empatik, dan tanggung jawab. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini membantu teman-teman memahami konsep dasar tes proyektif dalam psikologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.